Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah hatimu adalah pancaran hidupmu. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika di sebuah desa kecil di Afrika, terjangkit sebuah wabah yang membuat anak-anak dan orang dewasa menderita sakit. Setelah berminggu-minggu, penyakit itu akhirnya menyebabkan meninggalnya beberapa penduduk desa tersebut. Berita tentang wabah itu pun sampai ke ibu kota, sehingga para ahli kesehatan dikirimkan ke sana untuk menyelidiki apa penyebab wabah tersebut. Para ahli kesehatan itu mencoba mencari akar permasalahan dengan menyelidiki sumber air bersih yang dipakai oleh masyarakat setempat. Mereka menemukan bahwa satu-satunya sumber air yang dipakai oleh masyarakat setempat telah tercemar. Akhirnya para ahli itu kemudian menelusuri lebih jauh lagi untuk menemukan penyebab tercemarnya air tersebut. Ketika sampai ke sumber mata air, mereka tidak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. Akhirnya mereka memutuskan mengirim para penyelam untuk menyelidiki ke dalam dasar mata air. Ternyata mereka menemukan seekor induk babi dan beberapa anaknya telah terjatuh ke dalam mata air itu, dan entah bagaimana mereka bisa tersangkut di sana. Mayat babi-babi tersebut telah mencemari sumber mata air yang jernih seperti kristal itu, sehingga dari sumber yang tercemar itu mengalirlah air yang membawa wabah yang mematikan. Setelah mayat babi-babi itu diangkat, air yang sehat kembali mengalir dan layak dikonsumsi masyarakat di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada persamaan antara mata air yang tercemar itu dengan hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa hati kita akan mengalirkan apa yang tersimpan di dalamnya. Karena itu, kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Jika di hati kita tersimpan hal-hal yang baik, manis dan membangun, maka kata-kata yang keluar dan perilaku kita akan baik, manis dan membangun. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi oleh iri, benci, mengasihani diri sendiri, kepahitan, dan lain-lain, maka sikap, perkataan, dan perbuatan kita otomatis memancarkan hal-hal yang jahat. Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak menyadari bahwa sekarang ini jiwa kita sedang sakit, bahkan sekarat, karena wabah yang diakibatkan oleh bangkai-bangkai yang tersangkut di dalam hati kita. Mungkin kita tidak sadar atau tidak mengetahui jenis bangkai apa yang tersangkut di dalam hati kita.
Apakah iri, sombong, akar pahit, minder, suka mengkritik, atau mengecam orang lain? Jangan biarkan bangkai-bangkai itu menghimpit dan mencemari hidup kita. Mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan jenis bangkai itu dan biarkan Dia dengan leluasa mengoreksi dan membersihkan dasar hati kita. Pastikan bahwa pembersihan itu berlangsung sampai tuntas. Saudara yang terkasih, mari menjaga hati agar tidak tercemari dengan berbagai macam bangkai dan kotoran yang bisa merusak bahkan membunuh iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi mintalah Roh Kudus untuk terus-menerus membersihkan hati kita, sehingga hidup kita memancarkan hal yang baik, supaya banyak orang yang diberkati. Milikilah karakter rendah hati untuk mau mengoreksi diri dan mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami karena tanpa kami sadari selama ini banyak hal jahat tersimpan di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk membersihkan semuanya itu, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tersakiti oleh perkataan dan perbuatan kami. Kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.